Oke, hai semua yang udah join live. Oke, sebentar lagi kita akan mulai live-nya teman-teman. Kita akan mengundang seorang trader dan juga investor. Jadi teman-teman yang udah join boleh stay buat temenin ngabuburitnya. Dan buat yang lagi menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita akan temenin ngabuburitnya teman-teman di sini untuk dapetin pelajaran-pelajaran baru dari Koko Cuan lagi. Oke, kita masih nunggu. Sebentar lagi kita akan mulai live-nya, guys. Welcome ya yang baru datang. Selamat bergabung di live Cuan Demik. Halo semua yang baru join. Halo semuanya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai live-nya, guys. Oke, halo Kak Acong Lai. Halo Kak Sinta, Kak Ivan, Kak Fata, Kak Zain, Kak Alwi, Kak Aris. Hai semuanya. Kak Gita, halo. Oke, aku harap kalian bisa join sampai akhir ya guys, karena pembicara kita hari ini, tamu kita hari ini spesial banget. Kita bakal banyak belajar tentang trading dan investasi untuk anak muda, guys. Jadi buat kalian nih yang masih muda, bisa belajar banyak hari ini. Oke, berapa harga private class bang? Oke, untuk saat ini kita belum ada kelas lagi ya teman-teman. Nanti ditunggu aja kabar selanjutnya. Oke, yang baru datang nih pada puasa nggak nih kira-kira? Ada yang lagi puasa? Oke. Ya, buat teman-teman yang join sampai akhir, kita ada giveaway nih, saldo GoPay atau OVO sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi buat kalian ikutin sampai akhir dan ikutin syarat-syarat yang udah aku tulis di kolom komen. Jadi teman-teman tinggal screenshot aja live IG-nya. Terus teman-teman posting di IG masing-masing dan tag Cuan Demik dan Koko Cuan lagi. Terus teman-teman bisa tulis di situ insight apa atau pembelajaran apa yang teman-teman bisa dapat selama live ini. Oke, jadi enak banget kan guys, ngabuburit terus dapat 50.000, lumayan kan buat kita beli takjil ya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai live-nya bareng Koko Cuan lagi. Oke, Koko Cuan lagi, mungkin teman-teman juga ada yang udah ikutin IG-nya. Oke, di sini udah join juga Koko Cuan lagi. Halo Ko.
Mari kita invite. Koko Cuan ini adalah seorang trader dan investor, teman-teman. Bisa dibilang juga seorang influencer di pasar modal. Mungkin teman-teman juga ada yang udah ikutin Instagramnya. Kita akan invite sebentar lagi. Oke, kita coba request join. Sebentar. Oke, kita undang dulu teman-teman. Kita coba lagi. Halo, Oke, udah bersama kita. Halo, Ko. halo Fei, Gimana kabarnya? sehat-sehat. Oke, thank you ya kau udah sempetin waktunya buat live bareng Cuan Demik hari ini. Yes. Thank you. Oke, teman-teman udah bersama kita Koko Cuan lagi. Aku mau ingetin kembali buat teman-teman yang ikut sampai akhir, kita ada saldo GoPay dan OVO giveaway sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang nih. Jadi lumayan buat beli takjil ya. Wah, lumayan tuh. Tinggal Lumayan. tag Cuan Demik dan Koko Cuan lagi, teman-teman bisa share kira-kira insight apa yang teman-teman dapetin selama live berlangsung. Oke, kita mulai aja kok. Oke, Oke, tadi aku udah sempet kenalin Koko nih ke teman-teman semua. Cuman dari Koko sendiri, kira-kira kesibukan sehari-harinya nih apa nih selain mantengin market ya tentunya. oke. Kesibukan sehari-hari ya. Ya satu udah pasti itulah ya. Mungkin ada pantengin market. Terus lebih Oke. ke arah ini juga sih ya. Belajar lagi. Ya kan, belajar di saham juga, baik dari segi investing atau trading. Sama ya mungkin sehari-hari ada bikin konten aja sih. Overall gitu sih. Jadi lebih bikin konten untuk edukasi orang-orang baik dari Instagram, YouTube atau dari web course gitu untuk saat ini. Oke, menarik ya. Masih belajar berarti ya kok ya. Tadi Yes, ada masih kalimat itu tuh. masih terus Oke. lah belajar, nggak boleh kayak apa ya, nggak boleh merasa puas lah. Karena kan market juga dinamis ya hitungannya ya. Jadi tiap hari itu Hmm. berubah gitu kan. Kalau misalkan kita tidak rutin untuk terus belajar, nanti kita malah kalah gitu nanti sama Mister Market. Gitu. Oke, itu menarik banget ya. Jadi harus tetap belajar walaupun mungkin udah konsisten tapi tetap pasti market berubah-ubah Ya. ya kok ya tiap Nah, harinya. siapa tahu kita juga mungkin one day ketemu strategi yang lebih bagus lagi kan kita nggak tahu ya. Jadi masih Betul. tetap untuk terus trial error juga. Ya siapa tahu nanti bisa dapat strategi yang sangat-sangat bagus gitu kan ke depannya. Kita kan nggak pernah tahu. Ya, betul. Betul banget. Oke, berarti full time di investing dan trading aja nih Yes. kok atau ada bisnis Untuk saat lain ini gitu bisa. mostly ke sana sih, mostly ke sana. Hmm. Sama mungkin ada freelance kecil lah untuk ngebantu financial planning teman-teman gitu. Oke. Oh, udah berapa lama kok untuk di sorry, sebelumnya fokusnya ini di trading atau di investing sebenarnya? Saya awalnya mulainya dari trading. Jadi Oke. udah kalau trading tuh lebih lama ya. Jadi dari awal saya kuliah itu memang saya belajarnya dari trading tuh. Di kampus gitu kan diajarinnya udah indikator segala macam. Akhirnya memang Hmm. yang awalnya saya kuasa itu trading. Nah, kalau invest ini baru-baru belajar sekitar 2 tahun sih. 2 tahun mau ke arah 3 tahun gitu. Jadi memang kalau Oke. misalkan dilihat dari si tajamnya di mana, tajamnya memang lebih ke arah trading. Tapi apakah invest bisa juga? Ya bisa juga. Cuma mungkin nggak sedip yang trading gitu untuk saat ini. Oke, berarti mulai dari zaman kuliah ya kok ya? 2000 ya 2016 2017 kalau nggak salah waktu 2016 itu 2017. semester 5 atau semester 6 lah, tengah-tengah sana sih baru coba mulai gitu kan. Oke, awalnya berarti trading dulu gitu ya. Berarti nguasain semua itu ya, indikator-indikator teknikal Ya adalah lumayan. ada ngerti juga kayak gitu gitulah. Meskipun Oke, awalnya cuma trading pakai indikator ya, tapi lama-lama kan pasti berubah juga ya kan. Karena kan setiap orang pasti diajarin dari indikator dulu kan, kayak gitu. ya benar. Mungkin ada juga yang teman-teman pertama kali belajar tuh semua indikator dimasukin semua tuh kok. Iya, biar rame Ke ya, chart. biar kelihatan kayak dewa gitu. Iya. Mungkin awal-awal juga gimana sih kok boleh diceritain nggak? Kira-kira pertama kali kan trading nih. Hmm. Berarti hal yang pertama dipelajarin tuh apa? Dari indikatornya kah? Atau apa tuh? Oke. Waktu itu?
dulu ya. Kalau dulu saya pasti sama nih kayak teman-teman semuanya. Pasti mulainya dari indikator ya. Karena kalau pada saat zaman saya dulu sering banget indikator tuh kayak semacam didewa-dewakan lah. Kayak gitu kan. Jadi kayak semacam indikator didewa-dewakan. Misalkan pakai ini kalau homo saya kayak gini cuan gitu kan. Padahal kenyataannya enggak gitu. Jadi awalnya sebenarnya memang dari indikator. Cuma by the time itu pasti kita akan improve juga lah. Jadi sebenarnya indikator itu apa sih? Indikator itu adalah cuma alat bantu ya. Jadi kalau misalkan kita kayak misalkan mau ngepel lantai, itu kan alat bantunya ada dua. Otomatis dari kainnya sama dari kayu kan, yang bisa dipegang gitu gagangnya, gitu kan. Tetapi kalau misalkan alat bantunya itu nggak membantu, contoh kayak misalkan gagang kayunya itu gampang patah, gitu kan. Toh yang ngapain kita pakai juga gitu sebenarnya, gitu. Jadi sifatnya ada alat bantu. Kalau alat bantu ya opsional mau dipakai atau enggak. Nah, kalau trader di luar itu ada yang naked trading namanya. Naked trading itu dia udah nggak pakai indikator sama sekali bahkan. Jadi cuma pakai candlestick sama volume aja. Atau bahkan mereka nggak pakai candlestick ya. Kalau trader luar negeri yang di Amerika itu dia pakai bar chart. Dia cuma pakai bar chart sama volume gitu. Jadi indikator itu ya kalau misalkan membantu dipakai nggak membantu juga nggak apa-apa nggak dipakai. Ya senyamannya teman-teman lah. Tapi kalau misalkan teman-teman punya belief sendiri atas indikator tersebut, ya dipakai silahkan. Tapi kan baik lagi kan, setiap indikator itu punya kelebihan sama kelemahannya masing-masing ya. Jadi ada yang bagusnya di sini, ada yang bagusnya di mana. Kayak contoh stokastik gitu ya, atau kalau stokastik kan itu lebih cocok untuk lebih ke arah swing pendek ya, bukan yang lebih ke swing panjang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman tahu kan, dengan teman-teman tahu otomatis teman-teman bisa lebih optimal nih, penggunaan tradingnya dalam strategi gitu. Jadi teman-teman harus kenali dulu lah keunggulan sama kelemahannya masing-masing indikator tadi, sehingga kedepannya strategi trading teman-teman itu lebih efektif gitu. Oke, setuju banget sih ya. Awalnya mungkin kita banyakin indikator gitu, tapi makin kesini semakin belajar mungkin indikatornya satu atau dua aja ya kok ya. Yang kok bilang juga tadi tentang naked trading gitu ya, naked chart. Jadi benar-benar manfaatin supply demand aja mungkin ya. Support dan saya juga gitu pernah baca kayak satu artikel gitu. Jadi sebenarnya ada 3 level trader gitu. Yang pertama adalah trader yang newbie ya. Jadi trader newbie itu ya itu semua indikator dimasukin ya. Stokastik, RSI, MACD, Bollinger Bands dan segala macam, AOC itu semua dimasukin gitu dan jadi satu. Ibaratnya kalau nasi goreng itu nasi goreng gila gitu. Semua dimasukin gitu. Itu trader newbie. Nah, kalau misalkan pada tahap itu ya teman-teman pasti bingung kapan harus beli, kapan harus jual. Misalkan ada indikator A ngomongnya beli, indikator B ngomongnya jual, jadinya bingung kan. Itu trader level 1. Selanjutnya trader level 2. Trader level 2 adalah trader yang memang pakai indikator secukupnya. Biasanya indikator yang digunakan adalah satu leading, satu lagging aja. Jadi satu yang sifatnya leading atau duluan, satu adalah sifatnya agak lagging atau agak telat gitu. Terus kemudian trader level 3 adalah dia nggak pakai indikator sama sekali. Jadi dia cuma pakai candlestick dan juga analisa volume aja. Seperti kayak trader yang inilah, yang apa namanya, yang memang sudah di luar negeri, yang sudah berpengalaman gitu kan. Jadi kalau misalkan dengan baca artikel tersebut ya sebenarnya semakin ke arah atas analisa teknikal itu sebenarnya semakin simpel harusnya ya, bukan semakin rumit. Begitu kalau yang saya tangkap ya dari artikel itu. Oke. Mungkin ya seiring berjalannya pasti teman-teman juga bakal belajar ya kok ya. Pelan-pelan, lebih gunain indikatornya juga lebih simpel ya seperti yang Coach Cuan bilang. Karena kebutuhannya mungkin udah beda gitu ya. Oke, kita mundur lagi ke belakang. Pertama kali belajar, apa yang kira-kira ngebuat Coach Cuan tuh kayak, oke, kayaknya gue harus belajar saham. Yang memantik tuh waktu itu apa sih kok? Kalau boleh. Dulu tahun 2016 itu sumber belajar saham itu hampir nggak ada ya. Jarang banget lah. Maksudnya kan dari sisi sosial media kan belum se-hype sekarang kan. Jadi dulu saya belajar dari mana? Saya belajar dari galeri investasi. Jadi kalau misalkan teman-teman kuliah di kampus, kalian namanya KSPM ya, kelompok studi pasar modal, gitu kan. Nah, jadi aku belajar dari sana. Dan itu pun ya tadi belajarnya cuma indikator, gitu kan. Terus apa sih yang sebenarnya memantik awalnya? Yang memantik awalnya adalah sebenarnya waktu saya pernah googling di Google gitu ya, list top 10 orang terkaya di dunia, gitu kan. Ketika saya telusurin lebih dalam, semuanya itu punya saham. Punya kepemilikan di saham lah. Entah pokoknya perusahaan mereka apa, pokoknya mereka ada saham. Dan bahkan saham yang mereka miliki itu bukan cuma di perusahaan mereka aja, tapi juga mereka invest di perusahaan lain gitu kan. Terus akhirnya saya coba
ini lebih dalam gitu ya, riset lebih dalam, ternyata ya ada loh orang yang cuma kaya dari investasi saham aja. Dan kita semua tahu lah ya si Opa Warren Buffett itu ya, dia investasi dari umur 11 tahun dan sekarang masih rutin ya di Forbes sebagai orang terkaya di dunia. Ya itu kan berarti sebuah opportunity lah ya, bahwa sebenarnya dari investasi itu juga kita bisa sukses gitu sebenarnya. Dan itu dari luar negeri. Kalau dari Indonesia kisahnya juga ada kan, dari si Pak Wok Keng Kong sendiri, yang dia itu juga merupakan investor juga. Jadi dia sebelumnya adalah kayak semacam teller bank gitu ya, terus udah gitu terakhir jabatan terakhir kalau nggak salah kepala cabang gitu kalau nggak salah, terus kemudian dia resign udah jadi full time investor. Jadi sebenarnya itu sih yang memantik saya untuk mencoba terjun ke investasi ya. Dan keunggulan saya pada saat itu adalah saya masih muda. Jadi kalau misalkan tahun 2016 lah ya, berarti kalau lebih 7 tahun lalu saya masih 20 tahun tuh. Nah, justru di sini teman-teman yang nonton beruntung ya. Kayaknya kalau saya lihat sih masih muda-muda semua gitu kan. Teman-teman sudah bisa mulai investasi saham, apalagi kalau misalnya di bawah 20 itu beruntung loh. Karena kalau misalkan pun teman-teman melakukan kesalahan hari ini gitu kan, teman-teman itu cepat recover-nya ke atas. Ya, beda kalau misalkan seseorang yang udah investasi saham di umur 30 atau 40 gitu kan. Nah, itu kan mereka bisa aja investasi saham dengan aset yang lebih besar. Nah, kalaupun dia misalkan kenapa-napa atau drop asetnya, itu recover ke atasnya agak lama. Beda kayak kita. Kita kan startnya dari modal kecil nih biasanya. Itu sih keunggulannya. Jadi itu yang aku tetapkan dan ya udah aku mulai coba seriusin, ikut webinar, baca buku segala macam, ya semuanya ya aku ikutin. Investasi leher ke atas lah kurang lebih kayak gitu. Oke, kita ngomongin satu-satu ya kok ya tentang investasi saham ya. Ini benar sih teman-teman di sini yang juga masih muda gitu ya audiens kita. Nah ini kadang yang jadi dilema nih kok buat anak muda. Mau mulai investasi saham gitu ya, mau mulai belajar investasi saham misalnya, atau investasi lah secara keseluruhan. Nah kita kadang labil nih, entah mungkin penghasilan kita juga belum banyak, terus mahasiswa juga mungkin uangnya terbatas. Nah mungkin kita bingung nih, kalau misalnya kita investasi, ya returnnya mungkin nggak seberapa gitu ya, modalnya belum besar. Nah pertanyaannya, mending kita tetap mulai aja dulu, seberapapun yang kita punya, atau kita yang seperti Koko bilang tadi, mungkin investasinya tuh ke leher ke atas dulu nih, kita ngembangin skill dulu, atau gimana untuk menghasilkan lebih banyak uang. Ya, sebenarnya itu gimana sih? Oke. Kalau saya dulu, saya itu investasi start dari modal 500.000. Jadi waktu itu saya ada menang juara dua kalau nggak salah, lomba internal ya terkait saham di kampus. Udah gitu hadiahnya 1,5 juta kan dibagi 3 orang tuh. Jadi satu orang 500.000 kan kalau lebih. Udah saya start dari sana gitu ya untuk investasinya awal. Kemudian by the time kayaknya dalam waktu 1 tahun langsung minus 50% ya. Jadi langsung sisa 200.000-an pada saat itu gitu. Jadi itu tahun 2016-2017 saya ingat banget kalau nggak salah yang naiknya sangat tinggi itu Bank BNI. Jadi itu dari berapa ya? Sempat nyampe 8.000 atau 9.000 gitu Bank BNI kalau nggak salah ya beberapa waktu lalu. Cuma bodohnya saya masuknya di saham BNBR gitu kan. Saham BNBR saya masuknya. Jadi udah itu minus tuh mendalam sampai akhirnya reverse stock split, udah gitu baru bisa dijual gitu. Nah, terus kalau misalkan udah gitu kan udah saya lulus dari kuliah 2018 terus kemudian kerja pasti otomatis teman-teman start dari UMR dong. Nggak mungkin ya ada lah mungkin beberapa orang yang memang startnya agak lebih tinggi, cuma kan titik start kita, poin awal kita dari UMR-nya. UMR anggaplah waktu itu 4,5 juta ya 2018. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya benar investasi leher ke atas dulu ya. Jadi saya investasikan, jadi saya sisihkan gitu ya 20% sampai 30% dari income bulanan saya tabung gitu kan, terus kemudian saya udah ikut webinar dulu nih yang menurut saya bagus, ataupun dan juga beli buku-buku terkait mau analisis teknikal tuh fundamental, saya lalap dulu semuanya ya. Jadi pada saat itu kondisinya adalah modal saya dari 200.000 tadi ya. Nah, terus kemudian saya investasi ke atas dulu, nah pelan-pelan baru nih, karena kan udah mulai ketemu kan beberapa alternatif caranya. Nah, baru pelan-pelan di top up dikit-dikit. Ya, baik lagi ya di top up-nya dikit-dikit. Karena kalau misalnya di top up-nya gede, terus karena kan setiap orang itu mengajarkan metode yang berbeda-beda. Nggak semua itu bisa cocok dengan teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan saya tadi baru kelar webinar day trading gitu kan, ya udah yang saya ajarin adalah day trading, metode cuan bungkusnya gitu. Ada juga yang ngajarin swing, ada yang trend following, beda-beda. Nah, teman-teman coba alternatif berbagai cara yang memang
itu sesuai dengan profil risiko teman-teman, ya, dan juga sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman. Contoh ya, kalau misalnya teman-teman mau nikah nih 1 tahun lagi, kan nggak mungkin uang teman-teman itu ditaruh di saham kan, itu dulu kan. Betul. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin mau nikah, ya agak jauh lah, agak panjang 5 tahun lagi, nah itu boleh taruh di saham, ya. Itu contoh aja. Dan terus kemudian by the time baru deh, kalau misalkan udah ketemu metode dan caranya, ya udah dinaikin modelnya pelan-pelan, gitu. Sambil di withdraw dulu ya. Sebenarnya gunanya apa sih withdraw? Ini juga saya baru jelasin tadi di webinar ya. Withdraw itu gunanya adalah untuk memperbesar dana darurat kita. Jadi sebenarnya sangat tidak wise kalau misalkan kita sebagai seorang trader atau investor, kita langsung terjun di saham, tapi tanpa punya basic finansialnya. Basic finansialnya apa aja? Dana darurat, insurance, proteksi income, dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba terjun lewat jalur itu, ya boleh, tapi teman-teman harus mempertimbangkan risikonya. Kalau misalkan nanti amit-amit, ya, oke, portofolio sahamnya udah untung nih, dari misalkan asetnya dari tadi ya, misalkan dari 200.000 udah bisa ke 10 juta, contoh. Tapi tiba-tiba amit-amit ternyata ada risiko, ya risiko kehidupan, kayak misalkan amit-amit kena kecelakaan atau apa, atau cedera atau segala macam. Ya kan nggak mungkin dong yang di saham itu didiemin dong. Karena kan kita nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, nggak punya segala macam, gitu kan. Akhirnya pindah kantong, pindah aset dari yang sebelumnya adalah kantong investasi ke kantong yang tadi, rumah sakit gitu ya, ke kantong rumah sakit. Itu kan sangat-sangat tidak wise. That's why ya, saranku sih itu investasi leher ke atas itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah benahi dulu ya basic finansialnya, dana darurat dulu. Kalau misalkan belum sanggup asuransi pribadi yang memang kata beberapa orang harganya mahal gitu ya, asuransi kesehatan gitu ya udah teman-teman boleh pakai BPJS tapi dengan yang fasilitas yang terbaik gitu kan, sambil teman-teman punya asuransi namanya proteksi income gitu. Jadi supaya nanti kalau misalkan amit-amit terkena sakit kritis, setidaknya ada yang cover tuh uangnya dari proteksi income tadi. Nah, gitu deh pelan-pelan baru mulai isi RDN-nya, pelan-pelan udah cuan konsisten isi lagi RDN-nya gitu. Jadi jangan sampai udah untung gede tapi malah uangnya pindah kantong ke kantongnya rumah sakit gitu kan. Itulah kurang lebih yang step-stepnya lah dari awal banget ya, dari kisah saya juga yang saya pelajari selama beberapa tahun ini gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, jangan semuanya yang dana yang dimiliki langsung diterjunin gitu ke Ya, saham ya. Itu bahaya banget, apalagi kalau misalkan baru-baru mulai. kalau masih muda emang Mungkin idealis kok, saya juga paham, pengen cepet kaya kan, tapi nggak gitu juga iya, caranya. kayak gitu juga. Kalau mungkin sebenarnya mungkin dari profil risiko tadi yang Koko bilang ya, nggak semua mungkin cocok di saham juga ya kok ya, Yes, investasi ya. Nggak harus juga nggak sih ke bener. saham gitu ya. Mungkin Ya, ada instrumen lain kah yang lebih ramah jantung gitu ya kok ya. yes, betul. Dan saham pun nggak ada berbagai jenis strategi kan. Kalaupun teman-teman Betul. bisa memilih investasi saham yang jangka panjang, ya teman-teman bisa nabung saham-saham perusahaan bagus. Kayak contoh kemarin ya, Sido muncul. Ya. Ini kasusnya nyata lah ya, kalau teman-teman lihat Sido muncul kan sempat ke 600 tuh. Iya. Tiba-tiba kan, itu padahal sebenarnya laporan keuangannya tetap bagus, cuma minusnya adalah dia di bawah tahun lalu. Karena tahun lalu kan itu COVID ya. Pada saat COVID itu kan kinerja terbaiknya si Sido muncul. Itu sebenarnya. Betul. Cuma karena tiba-tiba minus di tahun ini, jadi market anggapnya negatif, langsung dibawa turun ke 600. Gak nyampe setahun kan dia udah balik lagi ke 800 kan. Jadi kalau Iya. memang perusahaannya itu adalah bagus, ya teman-teman DCA aja, dollar cost averaging, nyicil sahamnya gitu. Setiap bulan gitu ya, Ya. kalau gajian, sahamnya gitu ya. Kan Oke. jadinya kita tidak terpengaruh ya dengan fluktuasi pergerakan harga hariannya. Jadi teman-teman nggak perlu takut salah titik entry. Gitu. Kalau Betul. kalau makin murah harganya beli makin banyak, kalau misalkan makin mahal ya udah beli secukupnya gitu. Sesuai cash flow yang udah teman-teman siapin. Oke, ini yang menarik ya kok ya. Cuan sendiri ini kan bahkan day trading juga tadi ya, day Yes. trading, kemudian ada swing juga ya kok, sama investing. Nah itu ini di teman-teman mungkin sering alami nih, ditukar-tukar nih kok. Hmm. Dengan fokusnya mau tujuannya tadinya mau day trading gitu misalkan ya. Di bawah minus misalkan ARB 3 kali berturut-turut gitu ya. Oke deh, investing aja gitu ya. Nah itu gimana sih kok buat hilang biar bisa kita fokus investing, kita fokus trading gitu. Ngebaginya gimana sih kok? Oke. Kalau saranku ya, solusi yang paling bagus adalah ya udah pisah portofolio. Karena sekuritas Bisa sudah banyak ya portofolio. sekarang ya. Jadi Ya. kayak saya sendiri punya total 5 akun sekuritas.
Ya, ada yang buat investing, ada yang buat swing, ada yang buat scalping, ada yang buat day trading. Ada yang buat memang cuma dividen only. Jadi Oke. saya bisa semuanya itu total. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah ketika nanti misalnya teman-teman ya buka portofolio day trading. Ya udah teman-teman stick dengan rules yang ada. Kalau misalnya harus cut loss ya cut loss. Gitu. Karena kan nggak bisa kalau misalkan day trading itu ya dibikin nyangkut ya udah berarti teman-teman ya nggak bisa gitu kan jadi seorang day trader. Jadi kan ada rules-rulesnya yang harus dipatuhi kan sebenarnya kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu masih sering kejadian ke teman-teman semuanya, ya saranku adalah coba pisahin porto sih. Nah, untuk mencoba strategi yang terbaik itu nggak harus mahal kok. Ya bisa start dari 500.000 bisa, gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman mau coba, aku mau coba tes nih day trading sama investing, mana yang lebih bagus? Ya udah teman-teman bikin aja satu day trading 500.000, satu investing 500.000. Nanti di akhir tahun teman-teman bandingin mana yang lebih gede total return-nya, gitu. Nah, Oke. nanti pelan-pelan teman-teman akan ketemu nih ritmenya. Oh, gue lebih cocok ke day trading misalnya. Ya udah nanti gue akan coba deh top up di day trading aja. Tapi kalau misalkan nggak cocok nih day trading dari 500.000 aja gue minus nih. Ke misalkan jadi 300. Ya udah deh gue coba ke investing aja karena kan lebih aman dalam jangka panjang gitu. Gitu sih. Oke, jadi caranya pisahin porto itu yang paling penting ya Pak ya. Yes. Jangan dicampur-campur. Sama strict to the plan tadi ya. Ya, Kalau misalkan lagi di porto disiplin. yang scalping atau day trading ya fokusnya rules day Ya, trading gitu karena ya. setiap strategi kan punya rulesnya masing-masing. Ya kalau misalkan orang bilang ya kalau beda alasan beli ya beda alasan jualnya. Kalau kamu beli Oke. pakai jurus scalping gitu ya misalnya, ya udah kamu harus akhiri dengan jurus scalping. Jelas sekali. Kalau Jangan ibaratnya jurus investing saya ya. suka nonton kayak Kung Fu Boy gitu kan, kayak yang dia kan suka pakai itu tuh pakai kayu kan. Nah kalau dia pakai jurusnya Oke. kayu ya dia akhirnya pakai kayu kan, nggak mungkin pakai tapak Oh, iya. gitu. Iya, ini Kalau lebih soalnya kayak gitu. ditukar-tukar tuh kadang. Nah, Itu yang bahayanya ya teman-teman. Jangan ditukar-tukar lagi kayak harus dipisahin portonya gitu ya. Oke, menarik banget ya. Mungkin itu salah satu tantangan ya, kayak dalam belajar saham gitu ya. Buat kita tuh sulit banget buat konsisten sama plan tadi atau trading plan. Nah, gimana caranya kita bisa konsisten dengan trading plan kita gitu? hmm, Ada tipsnya? oke. Okay. Tipsnya sebenarnya simpel ya teman-teman. Kenapa sih teman-teman masih mau untuk nyangkutin saham? Gitu. Jawabannya adalah mungkin uangnya ditaruh itu nggak pas. Anggap ya. Oke, Jadi kan setiap orang punya apa ya level materialitas masing-masing. Kayak misalkan contoh ya, 10 juta di saya kalau misalkan loss beda dengan 10 juta di Ferry misalkan kalau loss gitu kan. Nah, betul. kalau misalnya teman-teman taruh di titik di mana teman-teman merasa sakit gitu kalau uangnya itu hilang gitu kan. Teman-teman pasti akan disiplin kok. Percaya deh misalnya. Contoh misalnya ya, Oke, eh, teman-teman kasih nominal, kasih angka gitu ya. Misalkan 200.000 ini menurut gue udah berasa nih kalau misalkan rugi 200.000 ya dalam satu kali trading. Ya otomatis teman-teman akan mengikuti trading plan yang ada. Kan kan manusia itu sebenarnya simple kan. Manusia adalah dia menghindari penderitaan dan mengejar kebahagiaan gitu kan. Masa dia mau betul. menderita kan nggak mungkin gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya ya itu sih. Mungkin teman-teman taruh uangnya ya sangat-sangat kecil. Jadi ini nggak berasa nih misalkan floating loss cuma 100.000 gitu kan nggak berasa. Tapi secara persentase minusnya gede banget gitu. Tapi beda beda halnya kalau misalkan teman-teman taruh uangnya benar-benar untuk teman-teman serius untuk kembangin. Nah itu kan beda, karena kan dari sisi tingkat materialitasnya juga beda, gitu. Jadi kalau misalkan itunya udah berasa nih, kalau misalkan gua nggak cut loss, ini gua berasa hilangnya, ya itu pasti harus disiplin. Itu udah tanda-tanda buat teman-teman harus disiplin. Masa mau kita sedekah ke bursa atau ke bandar kan ya mau kan? Mending kita sedekah Iya. ke kita bisa sekalian gitu kan. Tahu tujuannya buat apa, gitu. Iya, sesuaiin ya untuk modalnya. Oke, mungkin masih ngomongin tentang tantangan gini kan, untuk selama kita belajar di saham. Eh, Kira-kira tantangan apa lagi sih kok yang biasa dihadapin sama trader? Atau mungkin dari cerita Koko nih, pertama kali belajar sampai sekarang, itu mulai konsistennya itu, konsisten cuan ya, itu di tahun keberapa sih? Oke. Kalau konsisten cuan start tahun 2018 2019. Oke, berarti 2018 kurang lebih 2 2019 ya. tahun. Hmm. Itu Dua udah tahun berarti. mulai ya setidaknya udah mulai ketemu ritmenya lah. Tapi kalau bisa dibilang tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya adalah ketika seorang trader itu mau naikin modal.
top up RDN. Oke. Ya, Kenapa jadi kalau tuh? misalkan nih, ketika teman-teman trading, misalkan per sekali beli ya, per sekali beli saham, misalkan totalnya 10 juta di awal. Oke, misalnya tadi Oke. 10 juta nih. Terus teman-teman udah cuan terus tuh, ya, teman-teman cuan konsisten, lama-lama otomatis modal teman-teman naik kan. Ya. Nah, tantangannya terjadi ketika teman-teman ingin meningkatkan modal pembelian tadi. Dari awalnya 10 juta, misalkan, RDN gue udah gede nih. Bisa deh gue coba mungkin sekali naik ke, sekali hajar ya, beli 30 juta. Oke. Nah, ketika di situ, problemnya akan muncul di psikologis ya. Karena kan beda, 10% dari 10 juta kan 1 juta. Sedangkan 10% dari 30 juta ya 3 juta. Nah, kalau misalkan tadi dana darurat teman-teman itu belum cukup, itu berasa. Dari 30 juta, itu sekali turun ya lumayan. Itu teman-teman nanti bisa kena mental gitu. That's why aku tadi sempat advice, kalau misalkan teman-teman sifatnya adalah day trading atau scalping, ya withdraw dulu. Withdraw nanti sampai teman-teman sanggup untuk top up dengan yang lebih besar. Oke. Gitu. Itu Oke. sih tantangan utamanya sih ketika solo trader itu ingin meningkatkan modal ya atau meningkatkan RDN-nya. Karena otomatis nominal pembeliannya kan juga akan semakin besar. Gitu. Kalau invest ya lebih oke lah ya, lebih aman karena kan dia lebih ke jangka panjang. Asal prospek perusahaannya bagus dan terus growth, ya it's fine-fine aja sebenarnya. Oke. Ngomongin day trading kok. Tadi sempat kalau bilang withdraw ya, Yes. yang penting itu ya. Jadi berarti mungkin kalau misalkan modal kecil nih ya, let's say start dari ya 5 sampai 10 juta gitu ya. Memang bagusnya tetap withdraw gitu setiap keuntungan per bulan atau digulung aja gitu waktu modal kecil. Nah, ketika modal misalnya udah seperti kau bilang tadi 20 sampai 30 juta, kita mulai withdraw nih setiap keuntungan yang ada gitu. Atau gimana sih kok? Oke. Kalau saya akan ngelihat dana yang ada di bank saya. Masuk Oke. ya? Dana Berapa darurat nih ya. sebenarnya? Jadi bisa bisa kita kasih persentase tuh. Kayak contoh misalnya ya, oke tadi dana di bank gue udah 200 juta nih contoh. Ya. Ya. Maka tadi dari 10 ya udah mungkin kalau misalkan mau coba di markup ke 20 ya boleh. Ya, kayak misalkan pakai rasio misalkan 10 kali ya. Jadi dana darurat kita itu ibaratnya 10 kali dari total yang ada di portofolio untuk trading. Itu Oke. rasio yang paling aman lah, yang paling konservatif yang bisa teman-teman gunakan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai 5 kali juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan di banknya ada 100 juta, di portofolio 20 juta juga silahkan. Gitu kan. Tapi teman-teman udah siap belum menanggung risikonya? Gitu kan. Ya anggaplah kita per trading, kita anggaplah kasih spare risiko 10% ya. Anggaplah itu maksimal. Berarti kalau 20 juta, 10%-nya 2 juta ya. Teman-teman siap nggak? Kalau misalkan di bank 100 juta tapi ada kerugian 2 juta di saham dalam waktu 1 hari. Kalau belum siap, ya udah teman-teman withdraw sampai nanti dana darurat di banknya udah ready. Oke. Gitu. Itu sih biasa saya pakai ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau misalkan teman-teman punya ide yang lebih, dan kalau teman-teman bisa compound dari 5 juta ke 30 juta itu secara konsisten, tanpa harus withdraw, ya sebenarnya oke-oke aja. Tapi itu harus proven ya, harus benar-benar berkali-kali, bukan cuma sekali aja. Jadi bukan cuma 5 ke 30, udah berhasil nih kali 6 gitu kan. Udah gitu ya udah teman-teman ini agak jumawa gitu. Enggak, tapi ini harus berkali-kali dibuktikan dari 5 ke 30 berkali-kali. Kalau misalnya itu sudah berkali-kali udah proven ya udah gitu. Oke, rasio itu jadi penting ya, Pak ya, karena kita jadi psikologi juga jadi aman Ya, gitu ya. Ketika rugi aduh, nggak langsung kena mental gitu ya. Kalau misalkan di bank kita masih ada rasio yang cukup aman lah hmm. dengan rasio di ini kita ya, Manusia di kan paling RDN kita. dekat sama duit ya. Gak mungkin tiap orang sehari-hari nggak pegang duit kan. Iya benar. Jadi tentunya kehilangan uang itu sangat-sangat berasa, apalagi jumlahnya material. Nah, beda cerita kalau misalkan teman-teman udah gaji UMR ya, nyumbang ke pengemis gitu kan, 5.000, 10.000, ya itu kan nggak berasa. Apa bedanya kalau Benar. misalkan teman-teman nyumbang ke bursa 5.000, 10.000 gitu kan, contohnya kayak gitu. Gambaran kasarnya kayak gitu lah. Gitu. Tuh, oke, jadi buat teman-teman bisa menjaga rasio tersebut ya, biar nggak biar tetap aman psikologinya. Oke, ngomongin psikologi nih kok. Mungkin psikologi kan semakin lama semakin bertambah gitu. Cuman ketika kita belajar nih awal-awal, nah problemnya adalah kita masih ngerasain loss nih ya. Yang kau bilang kan tadi 2 tahun baru konsisten cuan. Nah, selama kita ngerasain loss itu banyak mungkin dari teman-teman yang berhenti gitu. Nah, itu gimana sih buat ngatasin problem itu kok?
biar nggak Oke. gampang nyerah gitu ya selama belajar. Eh, Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, saya biasanya pakai analogi ya. Contoh ya, teman-teman sekolah berapa tahun? Oke, 17 SD tahun ya. 6 tahun, Anggaplah 17 sampai SMA tahun ya. lah ya. Atau misalkan sampai kuliah, total 20 tahun. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah semua materi yang dipelajari itu dipakai dalam kerja? Nggak semua. Nah, kalau nggak semua, itu rugi atau untung? Sekolah ya. Sekolah sebenarnya Materi yang nggak bisa dipakai. Nangkap ya sampai sini materi ya yang nggak konsepnya dipakai. ya. Iya, iya. Nangkap ya Ya, oke. sampai sini konsepnya. Jadi sebenarnya sekolah aja itu total kita 20 tahun sebenarnya nggak semuanya untung. Benar-benar. Tapi apakah dalam Sedikit jangka yang panjang dipakai. kita untung? Iya, ya, betul. Karena kita Ya, dari batu lompatan gitu ya, Kak ya. karena kita belajar dari kerugian itu. Nangkap ya? Iya, benar. Jadi kita belajar, bukan sebenarnya kita rugi, ya kita udah pasrah berserah. Tapi kita belajar dari kerugian tadi, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman, ya idealnya ya, kalau misalkan teman-teman kayak rugi, ya teman-teman catatlah kira-kira kerugiannya sebenarnya kenapa sih? Apakah karena FOMO, force entry-nya kegedean, atau segala macamnya. Itu idealnya. Sehingga nanti kedepannya teman-teman juga akan berkembang, tentunya menjadi yang lebih baik lagi. Jadi itu sih kurang lebih konsep yang ingin aku coba sampein lah. Jadi Iya, ya benar. jangka panjang untung kok. Bursa kita naik terus loh dalam jangka panjang. Dari awal 98 sampai sekarang naik terus kan. Iya, betul, betul. Kalau misalkan teman-teman masih rugi dalam keadaan seperti itu, ya itu harus dipertanyakan sih sebenarnya. Gitu. Kalau Mungkin misalkan masih kayak gitu ya udah beli reksadana indeks aja nggak, yang isinya IHSG semuanya. Beres selesai tidur kan. udah pasti untung gitu ya Iya, dari dulu sampai sekarang ya. betul. Oke, masa mindset aja sebenarnya kok ya. Buat kita bisa bertahan nggak nih untuk tetap belajar Hmm, dan kita bisa percaya bahwa kedepannya pasti ada sesuatu yang didapat gitu ya. Ada betul, hasilnya. betul. Nah, di situ permasalahannya kok. Jadi banyak yang eh, pengen itu cepet gitu. Pengennya langsung beli terus cuan gitu. Pengennya tuh gitu. Banyaknya tuh kayak gitu permasalahannya. Jadi susah juga ya. Atau mungkin lebih cocok yang kayak gitu kalau jadi day trading ya kok ya. Seorang Hmm. scalper bisa langsung ketahuan juga gitu Nah, tapi hasilnya. kan ini, tapi kan memang kalau jadi seorang trader itu ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa langsung terbang menjadi seorang day trader. Jadi pertama pasti teman-teman kenalan dulu atau belajar namanya trend following ya. Trend following itu yang risikonya paling rendah lah bisa dibilang. Karena kan kita trade barengan dengan trend. Jadi kalau misalkan sahamnya uptrend ya udah kita coba untuk masuk gitu kan. Terus kedua swing trading. Ya, ketiga baru day trading. Yang keempat scalping. Nah, semakin ke bawah atau semakin ke angka yang keempat itu tentunya akan semakin berisiko gitu. Nah, teman-teman siap nggak dengan volatilitas tadi? Kalau misalkan untuk saham-saham trend following ya memang volatil sih, tapi kan setidaknya tidak sevolatil saham-saham di day trading. Saham-saham untuk day trading bisa loh besoknya pagi naik 3% bawa closingnya langsung ARB. Jadi itu juga beberapa kali ditemuin kan. Atau sebaliknya, paginya itu minus 3%, siangnya naik 7%. Kan rada rada kampret ya kalau misalnya kita trading di sana gitu kan. Pagi kita udah cut loss tiba-tiba naik 7%, kan rada emosi juga gitu kan. Jadi memang ada Iya, tahapan-tahapan yang harus teman-teman ini sih teman-teman lalui dan siap nggak gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan siap. aku webinar gitu ya, aku ngajarin berbagai strateginya hingga risk manajemennya segala macam kan. Nah itu sebenarnya untuk bekal teman-teman. Jadi untuk ibaratnya teman-teman siap lah, ibaratnya teman-teman sekolah, ya teman-teman siap dengan lingkungannya seperti apa gitu kan. Teman-teman tahu medan perangnya dulu nih. Kalau misalkan teman-teman tahu medan perangnya seperti apa, otomatis ya udah teman-teman tinggal memilih senjata yang bagus gitu kan untuk perang. Contoh kalau misalkan medan perangnya itu jangka pendek ya, maksudnya lebih ke dekat-dekat gitu kan. Masa teman-teman pakai senjata sniper jarak dekat? Gak mungkin dong kan pakai shotgun. Terus kalau Iya, benar. medan perangnya jauh, masa pakai shotgun? Gak mungkin kan pakai sniper. Gitu. Pakai Jadi teman-teman sniper. tahu dulu medan perangnya seperti apa. Oke, itu yang penting ya kok ya tentang resiko tadi ya. Kita harus siap Ya. dengan resikonya gitu. Karena apalagi sekarang bursa udah ini ya kok ya Hmm. ARB udah Bulan Juni ya. bentar lagi akan simetris. Bulan Juni Iya, 15%. bertahap ya. Terus September 15 baru simetris ya September ya. baru simetris ya. Artinya resikonya semakin tinggi Nah, nih buat day trading. Itu bakal teman-teman yang mempengaruhi nggak sih? masuk di tahun 2020 siap-siap. Saya belum pernah ngerasain ya kok ya. Ya, Aku sendiri nggak ngerasain sih ya ARB simetris. Itu mungkin oh itu resikonya jadi cukup
cukup mengerikan sih untuk saham yang gorengannya sangat-sangat parah gitu. Iya. Apalagi Sehari kalau bisa. misalnya ya di sesi 1 dia sempat auto reject atas, terus tiba-tiba sesi 2 Ya. dibanting minus 70% dalam waktu 1 hari, dahsyat. Ini bisa mentalnya hancur banget sih kalau apalagi buat pemula ya. Oke, itu dia teman-teman yang pentingnya buat tahu resikonya dulu. Karena mungkin banyak orang bisa terima cuannya, tapi nggak bisa terima resikonya ya, Pak. Hmm. Itu Kalau gimana dulu tuh? saya belajar dari beberapa webinar sih, ada yang bilang memang kalau cuan biasa aja, kalau rugi biasa aja. Jadi trading lah kayak kayak seolah-olah kita itu robot lah gitu. Oke, no feeling Nah, gitu ya. itu adalah rumus untuk nominal jumlah trading yang tepat sebenarnya. Jadi ketika kita cuan biasa aja, ketika kita loss kita biasa aja, kita nggak terganggu sama sekali. Nah itu sih, mencari angka itu harus ke diri teman-teman masing-masing. Dana daruratnya, materialitasnya berapa, teman-teman sanggup nggak terima kalau misalkan itu rugi sampai minus segitu, gitu loh. Oke, rumus yang menarik ya. Jadi kita bener ya, teman-teman bisa bikin indikatornya di situ ya. Misalkan udah oke sama ketika cuan nggak senang-senang banget, terus Hmm. ketika rugi juga nggak sedih-sedih banget, berarti udah pas gitu Yes. nih Pak ya. Itu sih yang Rasio. biasa saya pakai juga sampai sekarang gitu, sampai saat ini. Oke. Oke, berarti fokusnya kalau bisa dibilang eh Koko Cuan lebih besar di mana nih kok porsinya? Di investasi kah untuk sekarang ini? Oh, kalau Atau saya untuk sekarang udah mulai perlahan-lahan ke investasi gitu. Jadi oke, kenapa sih tujuan awal saya dimulai dari trading? Karena saya tahu dengan gaji UMR ini kalau dengan investasi lama. ya, Kecuali ya, kecuali kalau misalkan teman-teman selon. Maksudnya selon apa? All in di satu emiten. oke. Kecuali itu opsinya. Kalau misalkan teman-teman investing, kalau misalkan teman-teman UMR gitu ya, investing itu mau sampai kapan gitu kan, dia lama. Jadi saya mulai dari trading dulu. Dari trading saya kumpulin, saya withdraw, saya pindahin ke Porto Invest. Karena kan semakin besar duit kita juga sebenarnya untuk bursa kita kan belum terlalu mature ya. Jadi untuk kayak misalkan ratusan juta untuk scalping itu mulai pilihannya mulai sangat-sangat terbatas tuh. Kayak udah mulai nyentuh angka 500 untuk ke scalping udah mulai terbatas tuh pilihannya. Gitu kan. Dan saya bedain ke investing. Jadi biar saya nggak usah lihat lah tiap hari, pokoknya saya tahu emitennya bagus, terus growing gitu kan. Jadi saya tahu aja di sana. Jadi saya trading dengan nominal yang sama terus gitu hingga saat ini. Karena ya pindahnya ke Oke, investing. oke, itu menarik ya. Berarti kalau misalkan kita masuk ke pertanyaan yang dari awal kita tanyakan, anak muda Hmm. mulai dari mana? Berarti jawabannya bisa dibilang itu ya, Pak ya. Mulai bisa dari trading dulu gitu ya. Kalau Trading. saya, Kalau kalau orang lain opininya beda, ya nggak apa-apa. Gitu. Itu kan tapi kan kalau saya akan mulai dari trading dulu. Karena saya pikir dengan UMR ini mau sampai kapan gitu kan, gua iya, kayaknya gitu kan. Otomatis ya iya udah kita saya kan akan anak mulai muda ya, dari Bro. trading dulu gitu. Tapi apakah bisa kaya dengan Iya. investing? Jawabannya bisa gitu. Tapi ya text time aja, kita text time. Lebih lebih more text time lah dibandingkan teman-teman trading gitu kan. Tapi teman-teman ingat kan, trading itu tentunya jauh lebih berisiko dibanding invest. Kalau ibarat sama kayak tadi ya, kalau misalkan dianalogikan sebagai peperangan gitu ya. Trading kan sebenarnya teman-teman contoh lah ya, day trade sehari sekali trading. Ibarat teman-teman perang sehari sekali loh. Nah, dalam peperangan sehari sekali, apakah mustahil teman-teman tidak tertembak? Susah sih, pasti Pasti ada ketembak chance pasti untuk ya. tertembak kan? Tertembaknya di Iya, mana? Di bahu, misalkan. Contoh misalkan di dada. Atau amit-amit bisa langsung di kepala loh. iya benar. Nangkap ya orang Tembak di sini ya? ARB. Ya, iya itu yang saya maksudkan gitu sebenarnya. Iya, Jadi iya, ada keunggulan sama kelebihannya masing-masing. Tinggal teman-teman siap gak dengan uang yang teman-teman taruh tadi aja gitu. iya. Mungkin ini bisa disesuaikan juga sama profil masing-masing ya. Ada Hmm. yang pekerja, mungkin kurang cocok kalau day trading ya. Wah, untuk Ada mungkin ada student. beberapa fitur yang mungkin bisa membantu, tapi nggak 100% membantu. Ada order booking, ada automatic order, Oke. itu bisa jadi opsi lah supaya untuk teman-teman yang bekerja ya. Tapi nggak bisa 100% optimal. Karena kan teman-teman Indian tetap harus mantau juga sebenarnya. Oke, oke kita ngomongin day trading gitu. Jadi scalping itu fokus sendiri benar-benar dari jam 9 pagi tuh ya, mantau. Enggak, Hmm. kalau saya sendiri tergantung sesempatnya saya.
Kalau Oh misalkan, gitu. tapi kalau day trading ya saya biasa tiap sore masuk, paginya udah pasang jual gitu. Nah kalau misalkan masalah itu nanti pagi ada yang bagus, ya saya lihat lagi sih. Kalau misalkan saya lagi sempat ya saya masuk. Kalau misalkan lagi nggak sempat ya udah saya nggak masuk. Kayak kemarin contohnya apa ya, saham cuan, CWN, itu ada info kan gede. Terus kemudian minggu lalu ya saya dapat arah hunter juga dari Samkul gitu kan. Iya. Dari Samkul itu kan arah kan, saya beli di arah besoknya jual 10% langsung begitu. Itu sih Oh, jadi sempatnya aja banyaknya sih. juga segitu ya. Nggak harus teman-teman memenangkan setiap pertempuran ya, dan juga nggak harus teman-teman berperang setiap saat gitu. Berperanglah secukupnya, itu yang pertama. Tapi di peperangan itu teman-teman bisa yakin bisa menang gitu. Jadi Oke. nggak perlu overtrade lah kalau saya pribadi ya. Yang penting tradingnya adalah optimal lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini menarik banget ya. Koko Cuan semuanya disikat nih bisa dibilang ya kok ya. Day trading, swing, investing. Nah ini menarik nih kok. Soalnya di media sosial itu ada juga yang uh, perang nih antara fundamentalis, teknikalis, ya lebih baik investing, lebih baik trading gitu ya. Kan Hmm. teman-teman sendiri masih egois dengan ininya masing-masing ya. Itu Hmm. gimana sih kok Oke. tanggapan Koko tentang hal itu? Kalau pandangan saya yang pertama, setiap strategi itu bagus ya, punya kelebihan dan kelemahan. Tapi kalau misalkan yang saya lihat dari bursa Indonesia, semakin tinggi modal kita, itu sebenarnya semakin sulit untuk kita trading. Jadi Oke. semakin tinggi modal kita, itu akan cenderung lebih mengarah ke yang namanya investing. Gitu sebenarnya kalau dari saya. Jadi karena berdasarkan dari pola tersebut, ya udah saya pertama trading, pelan-pelan juga jadi sering bertambahnya modal, pelan-pelan mulai jadi ke invest gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan trading dan investing, kan sama-sama bisa ngasih cuan. Saya juga ada kenal satu orang yang memang dia cuma masuk ketika bulan ketika ketika setelah bulan Mei dia keluar pokoknya. Dia masuk bulan Januari sampai bulan April trading, udah gitu dia keluar. Ada kayak gitu doang, gitu kan. Oke. Ada juga orang yang memang cuma trading di tiga tiga saham aja, tapi untung-untung juga gitu loh. Tradingnya cuma tiga saham itu doang, dilihatin tiap hari Tiga jalannya saham kayak aja. apa, tapi untung. Oke, jadi karakteristiknya udah hafal gitu ya, Wei? Nah, iya, betul. Atau ada juga orang yang Menarik. investasi, jadi dia invest sebuah saham gitu ya, yang nggak liquid sama sekali ya. Jadi dia invest kalau nggak salah ada satu saham gitu ya, dia nggak sangat-sangat tidak liquid, per barisnya itu kayak cuma puluhan lot. Akhirnya Indian dia tetap untung kali 10 loh dari investasinya dia. Tapi dalam waktu 2 Oke. tahun. Jadi beda-beda sih. Orang pasti punya karakteristik tuannya masing-masing lah. Kalau saya mungkin belakangan emang lagi rajin riset di trading. Jadi saya riset, saya trading juga, dan saya coba tes hasil resultnya seperti apa. Gitu. Karena Oke, menurut kalau saya cuan kayak harian gitu, sakit, cuan bukan sakit sih, cuan harian itu asik lah gitu lah. Jadi habis cuan langsung withdraw iya, gitu kan, buat makan-makan gitu. iya kok ya. Cuan harian 1 juta, 2 juta sehari itu udah mantep banget ya. Lumayan. Freelance gaji 5 Lumayan. juta, dapat cuan sehari 2 juta, apa nggak happy gitu kan? Ya, benar-benar. Oke, itu nanti teman-teman yang sesuaikan sendiri ya. Jadi kalau dibilang sih kesimpulannya teman-teman bisa sesuaiin dari profilnya masing-masing gitu ya. Kuatnya tuh resikonya di bagian mana ya kok ya? Di Kenali investing dulu kah? lah medan perangnya. Kenali dulu medan perannya kata Mas Tuan. Oke, dan rasio tadi penting ya kok ya antara dana darurat, uang di bank sama rasio modal gitu ya. Yes. Itu penting banget sama mulainya dari mana masing-masing punya preferensi sendiri tapi Koko Cuan sendiri mulai dari trading dulu gitu ya. Sampai Ya. modalnya mulai berkembang, mungkin lebih banyak di swing atau investing karena di day trading tadi udah nggak terlalu liquid ya kok ya. Saham Yes. pilihannya juga udah nggak terlalu banyak. Hmm. Oke, mungkin teman-teman sini ada yang mau tanya di kolom komentar nih. Kira Ya, boleh. ada yang mau ditanya ya. Pertanyaan menarik nih tentang anak muda yang baru belajar tentang trading dan investasi. Oke, silakan teman-teman yang mau tanya. Mungkin jangan yang berat-berat ya guys ya. Kita Karena udah mau buka puasa ya. iya ya, kita buka puasa lagi lapar-laparnya nih. Iya santai-santai aja gitu ya. Ada yang bertanya sih.
silakan. Dan aku mau ingetin juga, jadi buat teman-teman yang join sampai akhir, kita ada saldo giveaway 150.000 untuk 3 orang. Jadi teman-teman tinggal tag cuan demik dan tag Koko Cuan lagi di postingan teman-teman yang berisikan insight atau pembelajaran apa yang didapat hari ini sama Koko Cuan. Oke, ada pertanyaan nih kok dari Kevin Fajar. Untuk swing trading, fundamental perlu juga nggak kok? Oke, untuk swing Swing trading trading nih. fundamental perlu nggak? Jawaban saya itu minor. Perlu tapi minor. Tidak major lah ibaratnya. Mungkin lebih ke sentimen itu lebih efektif ya. Karena kan kalau seorang technicalist atau seorang trader itu kan dia kan bilang bahwa ya pergerakan harga itu sudah mencerminkan segalanya kan. Jadi sebenarnya kalaupun memang fundamental perusahaannya itu bagus, itu sebenarnya udah secara tidak langsung tercermin di pergerakan harganya itu sendiri gitu. Kayak banyak lah ya beberapa waktu lalu mungkin yang teman-teman lihat perusahaan kayak misalkan Breeze gitu kan, itu kan mulai ada respon kan setelah memang laporan keuangannya keluar dan itu bagus kan. Tapi yang respon duluan yang mana ya? Biasanya harga dulu, baru nanti ya fundamentalnya nyusul, biasanya kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau swing lebih ke teknikalnya dulu diperhatiin ya Pak ya. Mungkin ada kayak berita-berita itu termasuk fundamental nggak kok? Berita-berita isu-isu. Berita itu saya anggap sebagai sentimen sih. Jadi tidak semua berita itu memiliki efek langsung ya terhadap pergerakan harga saham sebenarnya. Ya punya efek langsung apa biasanya? Ya aksi korporasi atau ibaratnya kepentingan perusahaan lah. Ya kayak misalkan perusahaan mau right issue gitu kan. Atau perusahaan mau bagi dividen, terus apa lagi ya? Perusahaan mau private placement atau mau merger akuisisi itu biasanya lebih relate langsung sih. Oke. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih kok dari Kak Ninus. Kak, kapan atau jam-jam berapa saja untuk memperhatikan pergerakan pasar atau mengadakan trading gitu? Oke. Jam Kalau volatilitas. teman-teman adalah seorang scalper ya jam paling seksinya adalah jam 9 sampai setengah 10 sampai jam 10 lah. Itu yang pagi ya. Tapi kalau misalkan yang sore ya 30 menit menjelang market closing. Berarti nanti kita Senin nanti udah mulai jam 4 ya teman-teman ya kalahnya ya. Tradingnya ya. Berarti kalau lebih ya teman-teman cek di 15.30. Gitu. Itu jam-jam yang seksinya lah. Jadi jam-jam di mana harga-harga saham itu volatil. Gitu. Di awal dan di akhir ya Pak? Yes, 30 jam penting ya. menit di awal dan 30 menit di akhir sebenarnya. 30 menit. Atau mungkin di awal-awal pembukaan 5 menit itu udah banyak nggak sih kok yang langsung? Iya. Itu betul. Apalagi kalau misalkan sahamnya itu habis naik tinggi ya kemarin ya. Nah biasanya itu gitu. saham-saham yang kayak gitu akan gerak duluan. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir nih kok sebelum kita tutup. Anak muda itu harus jago cari duit atau jago trading dan investasi? Oke. Ini saya nggak bisa jawab secara bersamaan dua-duanya ya. Tapi kalau misalkan dari yang opini saya pribadi, jago cari duit dulu. Ya. Jago cari duit dulu. Kenapa jago cari duit dulu? Karena kan kita trading pakai duit. Emang kita trading nggak pakai duit gitu kan? Betul. Ya benar juga ya. Misalkan ya teman-teman ternyata cuma punya modal di portofolio 1 juta. 1 juta 10%-nya cuma 100.000 gitu kan. Teman-teman bandingin kalau teman-teman trading yang modal 10 juta. 1%-nya aja udah 100.000 tadi kan. Jadi saranku adalah jago cari duit dulu, nanti pelan sambil beriringan dengan investasi saham. Nanti pelan-pelan bisa jadi ya income yang teman-teman peroleh dari investasi atau trading itu pasti akan melampaui kok pekerjaan utama teman-teman lah. Asalkan teman-teman ya belajar dengan benar ya, terus kemudian teman-teman lakukan juga evaluasi dan teman-teman disiplin. Mau itu invest, mau itu pun trading. Oke. Itu sih kalau saran ya. Ya, jago cari duit dulu ya untuk jawabannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya uangnya udah terkumpul, udah skill juga udah terkumpul, bisa pelan-pelan naikin. Nah, itu compoundingnya lebih kenceng tuh. Ibaratnya kalau misalkan kerja di kantor sekali gaji per bulan 30 juta. Kalau ditambah lagi teman-teman jago ngolahnya di investasi atau trading, itu cepat banget compoundingnya. 1M, aset 1M itu gampang banget kalau misalnya teman-teman bisa reach itu. Oke. Dari 1M ke 1M berikutnya juga udah lebih cepat ya, Pak ya? Betul, karena kan orang bilang yang paling susah adalah 1M pertama. Gitu. Nah, kalau misalkan saya mau kasih tambahan dikit,
Ini sedikit info aja ya, fun fact aja. Jadi sebenarnya UMR dunia itu di angka 40 juta rupiah. Per bulan UMR, berarti per bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman rata-rata ya. belum menyentuh angka 40 juta rupiah itu sebulan, ya teman-teman akan berat untuk jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Itu fun fact-nya aja. Bener. Jadi target teman-teman kemana sih? Ya minimal 40 juta per bulan income-nya. Gitu. Oke, semangat nih para pemula. Targetnya mungkin masih cukup jauh, tapi kita percaya ya, seiring Tapi udah ada waktu. goals-nya ya, setidaknya teman-teman udah saya kasih gambaran goals-nya lah. Mau ke angka berapa sih? Gitu. Ya, betul. Jadi jangan mental block duluan ya, Ko ya. Oke, oke, selamat belajar buat teman-teman semua untuk menuju amin ya, Ko ya, Amin. 40 juta per bulan. Oke, thank you banyak kok. Makasih banyak buat insight-insight yang diberikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman juga mungkin bisa yang baru-baru belajar tentang trading dan investasi, semoga bisa jadi pembelajaran ya dan semangat untuk memulai belajarnya. Dan jangan lupa seperti Koko Cuan yang bilang di awal, tetap belajar ya, kok ya, tetap selalu belajar kapanpun, dimanapun dan sebesar apapun nanti kita tetap kita harus belajar. Dan Oke, thank you rendah banyak hati ya, kok. jangan lupa ya, belajar dan rendah hati lah. Jadi kalau udah belajar, Belajar udah dan makin rendah pintar, hati. jangan sombong gitu kan. Tetap ingat di bawah Oke. gitu. Oh iya, siap-siap. Tetap belajar dan rendah hati. Oke. Thank you kok. Udah Thank you temenin ya. kita Selamat buka ngobrol. puasa ya bagi teman-teman yang merayakan. Semoga puasa tahun ini berkah dan makin cuan teman-teman. Oke, makin cuan. Biar cuan lagi ya, kayak Koko Cuan lagi gitu ya. Amin. Oke, thank you semuanya, Thank you teman-teman. guys. See you. Thank you. See you.